Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Rumput dewa berkepala 3, Flower Milklood berseru keras. Itu adalah obat suci yang bisa menyembuhkan segala macam luka. Faktanya, bahkan seseorang yang telah meninggal, dengan jiwa spiritual mereka hilang dan jiwa fisik hilang, dapat dipulihkan dengan mengirimkan energi vital ramuan itu ke langit dan bumi. Itu akan memulihkan jiwa dan mereformasi daging dan tulang. Siapapun yang bukan dewa dapat dihidupkan kembali dengan itu. Ini benar-benar ajaib, yang Ki berkata, mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa rumput memiliki 3 jenis hukum magis dari Dao Dewa di dalamnya. Satu berkaitan dengan Yin, Yang, hidup dan mati. Yang lain sesuai dengan transformasi 5 fase, dan yang ketiga berisi banyak sekali kedalaman masa lalu, sekarang, dan masa depan. 3 kepala adalah perwujudan dari ketiga hukum magis itu. Bahkan hanya dengan melihatnya, Yang Ki memperoleh pencerahan baru tentang intisari manusia dan transformasinya. Ada dunia dan tempat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di semuanya, puncak hukum magis dan evolusi adalah manusia. Manusia akan membentuk fondasi utama dari dunia yang berkembang, adapun para dewa, mereka hanyalah tipe manusia yang lebih tinggi. Luar biasa, gumam Yang Ki. 3 asal digabungkan menjadi 1. 3 kehidupan untuk mencakup semua ciptaan. Rumput ini mengandung kedalaman hidup dan mati, dan merupakan sesuatu yang hanya bisa ada di dunia dewa. Jika itu benar-benar dapat menyelamatkan kehidupan apapun, maka saya membutuhkannya. Ini pasti akan membantu di beberapa titik di masa depan. Ini benar-benar harta karun, kata Flower Milklood. Jelas, dia akan senang memilikinya, tetapi tidak akan bersusah payah dengan Yang Ki atas kepemilikannya. Dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka dan seni energi 72 raja, Yang Ki terlalu kuat dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika dia melawannya sampai mati dan entah bagaimana menang, dia akan hampir mati sesudahnya. Dan apa gunanya memenangkan harta yang menyelamatkan jiwa, hanya untuk dipaksa menggunakannya segera untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Itu adalah pil diseminasi Dao yang hebat, katanya saat mereka berdua melanjutkan. Untungnya, dia akrab dengan banyak barang di gudang dan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang sebagian besar dari mereka. Yang Ki cukup terkejut. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang harta karun ini? Dia bertanya. Kau belum pernah ke dalam, kan? Flower Milklood mengangkat bahu. Murid di Istana Joyflower diberikan buku teks yang menjelaskan segala jenis harta. Itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi objek baik di Great Necropolis dan di jalan kuno menuju dewa, dan selanjutnya, menghemat waktu. Dan itu juga berarti bahwa sebagian besar barang di gudang adalah hal-hal yang pernah saya baca di masa lalu. Iya, itu masuk akal, kata Yang Ki. Saat mereka berjalan, mereka menambah kecepatan. Beberapa pil obat yang mereka temukan tampaknya sangat berguna, beberapa tidak. Beberapa dirancang untuk meningkatkan basis kultivasi, sementara yang lain sebenarnya adalah racun yang mematikan. Ada banyak variasi. Syukurlah Flower Milklood ada di sana, jika tidak, dia akan dibingungkan oleh begitu banyak objek yang tidak dapat diidentifikasi. Saat mereka menambah kecepatan, keterampilan Yang Ki dengan pembuatan pengganti virtual juga meningkat. Akhirnya mencapai titik di mana bahkan Flower Milklood tidak dapat secara visual melacak harta apa yang dia ambil dan ganti. Dia sangat terampil sehingga, bahkan jika penjaga itu ada, mereka mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Itu seperti bagaimana, di dunia fana, yang disebut penyihir akan menggunakan sulap untuk membingungkan penonton dan membuat tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Ini luar biasa, pikir Yang Ki. Jubah pertempuran Legiun Dewaku, petir dewa penghancur hidup kematian kehancuranku, dunia dewa virtualku, semuanya sangat diuntungkan. Dan dengan keterampilan yang saya sempurnakan ini, saya mungkin bisa merampok harta magis lawan dan menggantinya dengan tiruan virtual tanpa mereka sadari. Akhirnya, Yang Ki memiliki begitu banyak pil obat, harta magis, dan item dewa sehingga dia mungkin bisa mengumpulkan jutaan pasukan ke tingkat Kaisar Agung. Dan bukan versi biasa seperti Grand Emperor Ragevir Broilhaven yang lama, melainkan para ahli dengan indeks kekuatan 20 atau lebih. Akhirnya, mereka mencapai titik di mana tidak ada lagi pil obat dan harta magis yang harus diambil, melainkan formasi mantra. Ekspresi Flower Milklood berkedip. Kita harus berhati-hati di sini. Kami mencapai bagian paling dalam dari gudang harta karun. Lihat spanduk itu, ada 720 dari mereka,
dan mereka membentuk formasi Dewa Sirkulasi Angin. Spanduk tersebut diberi nama Wind Flame God Banners. Mereka diciptakan dari bulu burung elang Dewa Angin dan elang Dewa Api. Formasi itu sendiri dipenuhi dengan hukum magis dari Dao para dewa, dan sangat mematikan. Bahkan jika Anda melawan seseorang yang jauh lebih kuat dari diri Anda sendiri, selama Anda bisa mengelabui mereka ke dalam formasi itu, mereka akan mati tanpa keraguan. Itu benar-benar dapat dianggap sebagai item pertahanan tanda tangan untuk seluruh sekte. Jadi benda-benda ini membentuk formasi mantra, Yankee melambaikan lengan bajunya, dan sesaat kemudian, sejumlah spanduk kecil ada di tangannya, serta dua mutiara yang merupakan mata formasi mantra. Yankee memperoleh formasi mantra lain, yang ini diisi dengan kekuatan api dan angin dari dunia dewa. Itu mendominasi hingga ekstrim, dipenuhi dengan kekuatan ofensif dan defensif, dan persis seperti yang diharapkan dari formasi dewa. Segala sesuatu di gudang harta karun ini adalah sesuatu dari dunia dewa yang tidak akan pernah bisa diproduksi di dunia fana. Istana Joyflower telah bekerja lama dan keras untuk mengumpulkan barang-barang ini, tetapi sekarang Yankee mengambil semuanya. Saya tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu seperti ini, kata Yankee. Itu pasti apa yang saya harapkan dari para dewa untuk menghasilkan. Dengan beberapa puluh ribu formasi seperti ini, saya tidak perlu menderita penghinaan karena orang-orang seperti Orchid Purity dan orang-orangnya menduduki wilayah saya lagi. Tidak mungkin dia bisa menembus formasi seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat banyak formasi yang terbentang di depannya. Beberapa puluh ribu bunga Milklood berkata, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar meremehkan Istana Joyflower. Menurut catatan yang saya pelajari, ada 1 miliar formasi dewa di sini. Bahkan jika ribuan dewa secara bersamaan datang untuk mengepung istana, mereka akan kesulitan melewati pertahanan seperti itu. Itulah salah satu alasan mengapa kami menjadi kekuatan yang mendominasi di jalan kuno menuju dewa. Tanpa pertahanan seperti ini, bagaimana menurutmu kita bisa bertahan begitu lama? Pasti ada kekuatan jahat dan mematikan yang akan lama mencabik-cabik kita. 1 miliar formasi dewa Yankee berkata, tampak tercengang saat dia melihat formasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada formasi di dalam formasi, timbunan yang tampaknya tak berujung yang tidak mungkin dilihat secara visual. Dia harus bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 1 miliar formasi mantra, jika memang ada sebanyak itu. Dan membuat duplikat virtual dari mereka akan sangat menguras cadangan kekuatannya. Untungnya, ada banyak energi vital dari dunia dewa di gudang harta karun. Menggunakan itu untuk menyalakan mesin satu dewa mungkin akan memastikan bahwa dia tidak akan kehabisan tenaga. Seharusnya, air mata Raja Dewa itu terletak di luar miliaran formasi, kata Flower Milklood. Apakah kamu tidak tertarik untuk melihat seperti apa air mata Raja Dewa itu, dan apakah itu dapat memberi kekuatan pada penjelajah peradabanmu atau tidak? Meskipun dia tidak tahu tentang segel Legiun Dewa Yankee, dia tahu tentang banyak harta lainnya. Dia sengaja memberikan informasi itu padanya, berharap pemahaman tentang tingkat kekuatannya yang sebenarnya akan mencegah segala upaya untuk melawan atau melarikan diri darinya. Itu benar, katanya. Air mata Raja Dewa tampaknya terbuat dari berbagai jenis keilahian yang aneh, jenis yang tidak akan pernah bisa digunakan oleh kebanyakan orang. Siapapun yang mencoba akan diserang oleh kesedihan dewa yang tak terbatas dan tidak dapat dipahami, dan akan dibunuh dan diubah menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Namun, mesin satu dewa berbeda. Mesin membutuhkan tenaga murni, dan dapat menyerap sejumlah besar energi vital. Faktanya, itu bisa mengambil kekuatan dunia dewa yang ada di Great Necropolis dan membaginya menjadi berbagai bagian komponennya. Namun sayangnya, tenaga itu pun tidak banyak membantu mesin secara keseluruhan. Ini seperti mencoba mengisi lautan dengan menambahkan air 1 gelas setiap kali. Itu adalah upaya yang ditakdirkan untuk gagal sejak awal. Saat ini, cadangan daya mesin hanya pada tingkat 1/100 juta. Tampaknya satu-satunya cara Yankee untuk memenuhi kapasitas mereka adalah dengan mencapai tingkat Legiun Dewa sendiri. Konon, setiap kali Engine of the One God mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi, itu membuat Yankee jauh lebih kuat. Itu tidak ada hubungannya dengan basis kultivasinya sendiri, dan semuanya berkaitan dengan kekuatan mentah. Salah satu kekuatan utama dari Cruiser of Civilization dan Engine of the One God adalah bahwa mereka tidak terhubung ke basis kultivasi orang yang menggunakannya. Dengan cara itu, mereka mirip dengan mekanisme kuat yang digunakan oleh dunia masa depan. Bahkan manusia yang paling lemah pun bisa menggunakannya untuk efek yang menghancurkan. Semakin besar cadangan daya mesin, semakin besar kekuatan bertarung Yankee. Jika dia bisa mendapatkan air mata Raja Dewa itu untuk mengisi cadangan mesin satu dewa,
Itu mungkin akan menyelamatkannya jutaan demi jutaan tahun kerja. Dan itu akan memastikan bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan lawan seperti Istana Joyflower, dunia masa depan, atau ahli dari jalan kuno menuju dewa. Mereka hampir tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Itu pasti layak mengambil risiko untuk menjadi sekuat itu. Yang Qi dengan cepat membuat keputusan. Tidak ada waktu untuk kalah, dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Surga yang bangga dan magister lainnya akan segera hadir, dan jika mereka memiliki segel Legiun Dewa dari zaman purba, itu akan mengubah segalanya dan dia akhirnya akan melarikan diri seperti guk-guk liar. Itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa mentolerir pemikiran itu. Saat ini, hal yang paling penting adalah melanjutkan kultivasinya, memperoleh keilahian, dan mencapai kenaikan yang saleh. Jika dia adalah dewa ketika dia menghadapi Proud Heaven dan yang lainnya, maka dia kemungkinan besar bisa menggunakan segel Legiun Dewa untuk mengambil dua lainnya. Pada saat itu, dia akan menjadi entitas yang paling kuat di semua ciptaan. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia mulai bekerja. Dia mulai dengan formasi mantra angin dan api, mengirimkannya langsung ke Myriad Worlds Monarch Chart kepada saudara-saudaranya yang disumpah. Jika dia benar-benar dapat memperoleh 1 miliar formasi mantra baru, dia pasti akan berada dalam posisi untuk kembali dan merebut kembali Liga Pertahanan Dao. Dengan bagan itu, dia dapat melihat ke belakang dan memeriksa Liga Pertahanan Dao, yang telah menyusut secara signifikan. Namun, proses itu membuat formasi dewa yang ada semakin kuat. Lebih banyak dunia abadi bergabung dengannya, dan lebih banyak orang tua dari luar dalam kekacauan utama yang tunduk. Seluruh liga berubah hampir setiap hari. Sama seperti pepatah lama, segalanya berubah, orang tetap sama. Para Dharma Raja, Jenderal Dewa, dan utusan semuanya masih ada di sana, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Rupanya, Orchid Purity adalah administrator yang sangat terampil. Takdir mengalir dengan intensitas yang luar biasa, dan Yang Qi bahkan mampu melihat takdir dari zaman purba dan Liga Iblis. Liga Pertahanan Dao sudah sekitar 2/3 lebih kuat daripada ketika Yang Qi meninggalkannya. Tingkat pertumbuhan itu sangat mencengangkan. Berkat kemampuan Yang Qi untuk membedakan aliran takdir, dia dapat melihat aliran yang lebih besar, dan juga aliran yang lebih kecil milik para ahli yang bersembunyi di kekacauan utama. Tunggu saja, pikir Yang Qi. Saya akhirnya akan kembali, dan kemudian saya akan mengambil kendali atas seluruh usia ini. Berfokus kembali pada situasi saat ini, dia melanjutkan ke formasi mantra kedua. Formasi ini tampak dipenuhi kabut berkabut, yang di dalamnya menjulang puncak gunung yang spektakuler dan misterius. Itulah formasi besar penyembunyian gunung kabut Gunung Preheaven, kata Flower Milklood. Gunung-gunung itu diciptakan di dunia dewa oleh dewa gunung, dan ketika mereka diatur dalam formasi, mereka dapat menekan kekuatan dewa. Siapapun yang memasuki formasi akan dikelilingi oleh kabut dan dihancurkan menjadi debu oleh pegunungan. Ini sangat kuat. Saya pernah melihat seorang tetua menggunakan formasi itu untuk membunuh monster di jalan kuno menuju dewa. Itu sebenarnya adalah iblis Paleomistosel, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk melarikan diri begitu dia berada dalam formasi. Luar biasa, kata Yang Qi sambil mengangguk. Dia terbang ke formasi, dan segera, kabut naik dan gunung-gunung mulai berputar. Sebagai tanggapan, dia mengucapkan satu kata. Berhenti. Itu adalah kabar gembira dari Mahadewa, dan itu segera menyebabkan formasi berhenti bergerak. Dia duduk dan jubah putih murni dari jubah pertempuran Legiun Dewa mengalir keluar, mengelilingi formasi, mengecilkannya, dan menyimpannya di tangannya. Gunung dan kabut sama-sama muncul di telapak tangannya, yang dia serap ke dalam titik akupunturnya. Meneliti puncak gunung, Yang Qi melihat bahwa itu terbuat dari batu dan tanah yang unik dari dunia dewa. Mereka bahkan memiliki titik akupuntur mereka sendiri yang menyerupai yang ada di tubuh manusia, memungkinkan mereka untuk terus-menerus menyerap keberuntungan surga dan bumi, dan intisari matahari dan bulan. Sekali lagi, pencerahannya tentang formasi mantra mencapai tingkat yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang Yang Qi ambil dari gudang harta karun akan dipindai oleh Cruiser of Civilization, yang pada gilirannya akan mengungkapkan lebih banyak informasi kepadanya. Sepanjang waktu, basis pengetahuannya meningkat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan, bahkan Kaisar Agung biasa pun tidak bisa mendapatkan pencerahan dari Legiun Dewa dengan cara seperti itu. Fakta bahwa Yang Qi dapat menggunakan penjelajah peradaban untuk begitu cepat mengasimilasi dan belajar dari barang-barang ini hampir seperti memiliki dewa yang sebenarnya memberikan pengetahuan langsung kepadanya. Untungnya, segel Legiun Dewa mengirim cahaya keemasan untuk mengisinya, memastikan bahwa lautan kesadarannya tidak terluka selama proses tersebut.
Pengalaman kompleks para dewa seperti hukum ilahi yang misterius yang mengelilingi pikiran Yang Qi. Memasuki mereka bukanlah tugas yang mudah. Itu mengharuskan dia memegangnya dengan kuat, mengecilkannya menjadi simbol magis, dan menjadikannya bagian dari dirinya. Jika dia mengambil terlalu banyak, itu akan berbahaya, dan bahkan bisa menyebabkan lautan kesadarannya meledak. Lautan kesadaran harus tetap murni dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun, sedangkan lautan kesadaran Yang Qi pada dasarnya dipenuhi dengan gerombolan setan yang menggeliat. Namun, dia perlahan tapi pasti mengasimilasi mereka dan menggunakannya untuk meningkatkan keilahiannya yang baru lahir. Dengan kata lain, setiap item dewa dan harta yang diambil memberinya pengalaman dewa lain, yang pada gilirannya berubah menjadi sesuatu yang disebut iblis pengetahuan yang dapat menimbulkan hambatan berbahaya dalam kultivasinya. Mereka adalah iblis yang dapat dengan mudah menyesatkan seseorang tanpa mereka tahu apa yang sedang terjadi. Pengetahuan dapat dianggap sebagai jenis monster, dan dalam hidup, seseorang harus terus-menerus memenangkan kemenangan atas monster semacam itu untuk benar-benar memahami diri sendiri dan mencapai kebebasan sejati. Saat ini, Yang Qi dapat melihat pengalaman para dewa berubah menjadi iblis pengetahuan. Menggunakan tekadnya sendiri untuk mengalahkan mereka adalah proses di mana dia memperkuat dan meningkatkan keinginannya. Faktanya, dia bisa merasakan keinginannya semakin kuat saat dia mengalahkan iblis pengetahuan, mendorong tingkat konvergensi keinginannya ke puncak destabilisasi. Faktanya, dia baru saja mencapai level mengerikan. Normal, menakjubkan, destabilisasi, menakutkan, terpenting, tak terbatas, dibatalkan. Itulah berbagai tingkat konvergensi kehendak. Tingkat menakutkan adalah tingkat para dewa, sementara Paramon dan Unbounded masing-masing milik dewa sempurna dan Paramon. Kehendak seperti itu dapat mengendalikan segala macam kekuatan dan materi fisik, melahirkan kehidupan dan kehancuran, ilusi dan kebenaran. 1. Adapun level yang dibatalkan, itu seharusnya sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh penguasa yang berdaulat. Faktanya, bahkan mungkin bahwa penguasa yang berdaulat tidak pernah mencapai tingkat yang dibatalkan, yang seharusnya akan mengantarkan zaman baru. Tetapi tidak ada zaman baru seperti itu yang pernah muncul. Begitu Yang Qi mencapai tingkat yang mengerikan, dia akan memiliki kendali penuh atas energi sejatinya dan setiap harta magis yang dia miliki. Sangatlah penting bahwa dia mencapai level Terrifying, atau bahkan mungkin level Paramon. Dengan cara itu bahkan kehendak Raja Immortal Slayer tidak akan mampu melakukan apapun terhadap keilahiannya yang baru lahir. Lebih jauh lagi, memiliki keinginan pada tingkat itu akan memastikan bahwa, bahkan jika dia secara fisik binasa, dia dapat dibangkitkan, seperti halnya Raja Pembunuh Abadi dan Dewa Paramon lainnya. Yang Qi sudah merencanakan banyak langkah ke depan. Terkadang, binasa adalah cara terbaik untuk menghindari kesengsaraan tertentu. Dia mulai menambah kecepatan saat dia menaklukkan iblis pengetahuan, yang membanjiri dia dengan pengalaman para dewa dan mendorong konvergensi keinginannya menuju ketinggian baru. Hanya mengambil pengetahuan bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Hanya dengan mengasimilasi pengetahuan dan mengalahkan iblis pengetahuan, seseorang dapat benar-benar mendapat manfaat. Kosong, tapi tidak kosong, tapi kosong. Kecerdasan yang hebat bisa menyamar sebagai kebodohan. Memperoleh pengetahuan tetapi tidak menggunakannya membuat seseorang kosong. Tetapi menggunakannya bisa mendorong seseorang ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan mendalam. Saat konvergensi keinginannya meningkat, kecepatannya meningkat. Di belakangnya, Flower Milklood memperhatikan saat dia bergerak, menuju ke depan untuk mengambil formasi mantra demi formasi mantra. Pada titik tertentu, dia bahkan tidak perlu memberikan penjelasan tentang nama-nama itu. Sebuah formasi baru muncul di depannya, terbentuk dari banyak cincin konsentris, yang masing-masing berisi dunia bayangan. Meskipun tampaknya tidak memiliki kekuatan, siapapun yang memiliki wawasan akan dapat mengatakan bahwa itu melampaui formasi apapun hingga saat ini. Hati-hati, Bunga Milklood berkata, itu sempurna. Sebelum dia bahkan bisa menyuarakan peringatannya, Yang Qi memasuki formasi dan menyerapnya. Ini adalah formasi dewa sejati-sejati Dao Lineamen, kan dia berkata. Itu diciptakan oleh mulia Celestial Millifluen dari dunia dewa. Masing-masing cincin mengandung polaritas yang berinteraksi dengan polaritas lain untuk menciptakan medan magnet yang saleh. Aku tahu semua itu. Faktanya, saya juga mengerti segalanya tentang basis kultivasi Ta'ala Celestial Millifluen. Kehendak Yang Qi sekarang begitu kuat sehingga yang harus dia lakukan hanyalah mengirimkannya ke dalam formasi mantra dan dia bisa berkomunikasi dengan kehendak penciptanya, menyerap semua pengalaman dan pengetahuan itu, dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana tepatnya formasi itu bekerja. Seperti ini, pekerjaannya semakin cepat. Ini luar biasa, pikir Flower Milklood.
Bagaimana dia bisa melakukan semua ini sendirian? Yang Qi meningkat sangat cepat sehingga hampir seolah-olah dia tidak mengenalnya lagi. 1 miliar formasi mantra. Pada tingkat ini, saya pasti akan menghapus semuanya. Dan kemudian istana Joy Flower tidak akan menjadi apa-apa selain cangkang kosong. Dia memasuki formasi dewa lain, yang terbuat dari banyak pilar kayu pre-heaven dari dunia dewa. Setelah formasi diaktifkan, itu akan memunculkan jiwa dewa berwarna hijau yang tidak lebih lemah dari pedang emas mulia dewa. Jadi, ada jiwa dewa yang terkunci di beberapa formasi ini. Luar biasa. Syukurlah, tidak ada dari mereka yang bisa melawan saya. Jiwa dewa hijau melolong marah, tetapi dihancurkan oleh kehendak Yang Qi, memaksanya turun menjadi bentuk mutiara hijau yang dengan mudah dia raih. Flower Milklood benar-benar terpesona, dan mau tak mau memikirkan berapa banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengalahkan jiwa dewa God Noble Golden Sword. Yang Qi sekarang melakukan hal yang sama dengan hampir tanpa usaha. Di jalan kuno menuju dewa, dia telah melihat banyak ahli menemukan keberuntungan, tetapi tidak dapat mengambil manfaat darinya dalam waktu singkat. Yang Qi benar-benar berbeda. Dia terbang bolak-balik, mengambil formasi mantra kemanapun dia pergi dan meninggalkan pengganti virtual yang hanya dapat diidentifikasi oleh para ahli paling elit. Pengetahuan iblis berlipat ganda dalam lautan kesadarannya, tetapi dia terus menghancurkan mereka. Saat dia melanjutkan, dia melihat lebih dalam ke kumpulan formasi mantra dan tiba-tiba melihat ekspresi keinginan berduka yang tampak seperti sesuatu yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh dunia dewa. Faktanya, begitu dia melihatnya, Yang Qi tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang berduka. Untungnya, segel Legiun Dewa mengendalikan lautan kesadarannya dengan ketat, memastikan bahwa dia tidak sepenuhnya terpengaruh. Ledakan, dia membuka mata Mahadewanya dan melihat laut di depan, laut yang terbuat dari kesedihan murni. Itu sangat besar sehingga dia tidak bisa menembus kedalamannya, tetapi dia tahu itu dipenuhi dengan keilahian. Seketika, Engine of the One God mulai berbunyi, dan sistem penilaian daya mulai berubah secara dramatis. Bip bip bip, bip bip bip, kemahadewaan yang menyimpang terdeteksi. Kesedihan seorang Raja Dewa, kemahadewaan ini dapat diubah menjadi kekuatan yang berguna. Menahan diri dari asimilasi, hanya mesin dari satu dewa yang dapat menerima keilahian seperti ini. Laut dikelilingi oleh formasi mantra yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat sekeliling, Yang Qi menyadari bahwa dia tidak tahu berapa lama untuk mengasimilasi semuanya. Tampaknya ada 1 miliar, dan sejauh ini dia hanya menaklukkan beberapa ribu. Kekuatan dan pengetahuan yang diserapnya seperti sehelai rambut dari 9 ekor lembu. Air mata Raja Dewa, saya tidak bisa menggunakan keilahian ini, juga tidak bisa orang lain, bahkan dewa lain. Tapi mesin dari Mahadewa yang esa dapat menyerapnya. Saat Yang Qi hendak menuju laut yang merupakan air mata Raja Dewa, jantungnya berdebar kencang. Apa sesuatu terjadi dengan kekuatan gandaku? Sudah hampir waktunya untuk misi itu. 1. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ya, karakter Cina yang sama persis digunakan untuk level Paramount Will dan level Paramount God, meskipun yang pertama sebenarnya lebih rendah dari yang terakhir. Butuh waktu untuk mendapatkan 1 miliar formasi mantra. Meskipun Yang Qi bisa melakukan banyak hal lebih cepat daripada rata-rata orang, dia masih tidak bisa mencapai sesuatu seperti itu dalam beberapa saat. Sayangnya, dia tidak punya banyak waktu luang. Faktanya, kekuatan gandanya saat ini kembali ke penjara di planet bunga, baru saja akan menjalankan misi yang telah dia tunggu-tunggu. Itu adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk kembali dan tangani secara pribadi. Untungnya, dia bisa terus berurusan dengan iblis pengetahuan seperti yang dia lakukan, mendorong keinginannya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia membiarkan iblis pengetahuan di tempatnya, sangat mungkin mereka bisa meledak di tengah pertempuran. Desir, meninggalkan gudang harta karun, dia kembali ke penjara. Dengan 8 medali warisan Raja Immortal Slayer, dia bahkan memiliki kendali yang lebih baik dari Myriad Worlds Monarch Chart. Dan mengingat dia tahu koordinat yang tepat dari tujuannya di Istana Joy Flower, itu adalah tugas yang mudah untuk kembali. Begitu dia kembali, dia mendengar suara-suara bernada tinggi dari Kasim Pengadilan. Cepatlah, babi, waktunya telah tiba untuk berangkat ke misi terbaru Anda. Anda Pak orang menyebalkan tidak berguna. Percepat, jika Anda pergi lebih lambat, saya akan memastikan Anda mati dengan kematian yang menyakitkan. Para Kasim sudah menyebar melalui area penjara, pedang terhunus, siap untuk menebas dan menebas siapa saja yang terlalu lambat. Para tahanan tidak berani melawan karena mereka digiring oleh para Kasim. Mereka tahu bahwa melawan akan menghasilkan konsekuensi yang mengerikan. Jenderal Dewa pada dasarnya adalah budak tanpa kekuatan,
dan Kasim Istana tidak hanya lebih penting, tetapi juga memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Yang Ki sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah. Dan dia juga mencoba memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Misalnya, bagaimana jika dia meledakkan dirinya sendiri saat sedang menjalankan misi? Jika dia memalsukan kematiannya sendiri, dia bisa menyelinap kembali ke gudang harta karun dan bekerja tanpa khawatir akan terganggu. Tapi dia tidak ingin mengorbankan kekuatannya 2 kali lipat, karena dia masih bisa melihat berbagai kegunaannya. Misalnya, dia mungkin bisa menyusup ke istana Joy Flower dengan kekuatan ganda, dan berurusan dengan Dewi Bunga. Mungkin dia bisa memanipulasi mereka untuk menghadapi dunia masa depan. Dia tahu bahwa Dewi Bunga Snow Lotus dan Jade Night Queen tertarik untuk melakukan kontak dengannya, dan mungkin kekuatan gandanya adalah cara untuk melakukan itu. Dia telah mencapai tingkat di mana dia bisa menciptakan kekuatan ganda yang bisa meniru aspek kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, serta seni energi 72 raja. Meskipun kekuatan ganda hanya memiliki sekitar 50% dari basis kultivasinya, dia ragu bahwa Dewi Bunga akan dapat melihat kebenaran melalui dirinya. Dewi Bunga memiliki indeks kekuatan lebih dari 500, sedangkan Yang Ki saat ini berada di 280. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka kira-kira 2 kali lipat levelnya. Konon, dalam hal kekuatan bertarung, dia bisa dengan mudah menangani mereka bahkan tanpa menggunakan Myriad Words Monarch Chart atau berbagai harta magisnya, selama dia mengandalkan konvergensi destabilizing will-nya. Para Dewi Bunga memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi mereka hanya memiliki konvergensi keinginan yang luar biasa. Selain itu, mereka tidak memiliki pelatihan ekstensif yang telah dimanfaatkan Yang Ki selama bertahun-tahun. Pada titik tertentu, 5 hegemoni kerajaan surgawi bergegas ke Yang Ki. Mereka terlihat sangat gugup. Saudaraku, kita akan menuju ke gurun yang indah. Kita masih bekerja sama, kan? Tentu saja, jawab Yang Ki dengan tenang. Apakah gurun indah seharusnya sangat berbahaya atau semacamnya? Kalian berlima terlihat sangat cemas. Kami baik-baik saja. Ini bukan tempat yang berbahaya. Namun, kita pasti harus tetap bersatu untuk tetap hidup. Di samping, cambuk pecah saat salah satu Kasim berkata, cepat dan masuk ke formasi. Siapapun yang terlalu lambat akan dieksekusi. Cambuk-cambuk menyebabkan rasa sakit yang membakar, dan Yang Ki tidak bisa tidak membenci para Kasim. Di masa depan, ketika dia menghancurkan istana Joy Flower, mereka pasti akan menjadi yang pertama mati. Dan dia pasti akan memastikan bahwa itu adalah kematian yang menyiksa dan menyakitkan. Segera, semua jenderal dewa berada di tempat terbuka dan berkumpul ke dalam regu yang menuju ke portal teleportasi terdekat. Mempertimbangkan semua penjara di planet ini, pasti ada jutaan dan jutaan jenderal dewa secara total. Mereka semua adalah Kaisar Agung dengan indeks kekuatan antara 4 dan 600, dengan beberapa yang bahkan lebih kuat, tetapi menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Melirik, Yang Ki melihat Kasim berpangkat tertinggi, seorang lelaki tua bungkuk yang jubahnya terseret di tanah saat dia berjalan. Dia memiliki alis yang panjang, dan mengandung kekuatan yang sangat besar dan menyeramkan. Nah, lihat dia, pikir Yang Ki. Dari apa yang dia tahu, Kasim ini mungkin memiliki indeks kekuatan lebih dari 1000, menempatkannya pada level yang sama dengan Dewi Bunga. Tetapi mengapa seseorang dengan basis kultivasi seperti itu bersedia melayani sebagai Kasim? Apakah dia seorang masokis atau apakah permaisuri begitu kuat sehingga bahkan orang seperti ini tidak bisa menentangnya? Itu salah satu dari 3 Raja Kasim dari Istana Joy Flower, Flower Milkwood menjelaskan. Kasim Bunga Matahari, dia sosok yang sangat misterius, sampai-sampai aku tidak yakin dengan latar belakangnya. Dia telah mengikuti permaisuri selama bertahun-tahun, dan merupakan salah satu orang yang membantunya membangun Istana Joy Flower menjadi seperti sekarang ini. Dia benar-benar percaya padanya, membuatnya sangat berbeda dari Kasim lain atau selir laki-laki. Ada miliaran Kasim di Istana Joy Flower, tapi dia salah satu dari 3 yang paling kuat. Benar-benar Kasim, Yang Ki mengangguk. Kasim Sunflower melihat sekeliling sejenak, lalu berkata, kalian semua jenderal dewa adalah budak dari Istana Joy Flower, dan akan menyelesaikan misi yang diberikan kepadamu atau mati mencoba. Tugas Anda saat ini adalah memasuki lokasi misterius di Great Metropolis yang dikenal sebagai Gurun Indah. Ini adalah gurun yang ditinggalkan oleh Dewa Agung yang agung di zaman kuno, dan berisi keilahian yang tak terbatas di suatu tempat di dalamnya. Sayangnya, menjelajahinya bukanlah tugas yang mudah. Jika Anda menemukan lokasi kemahadewaan, laporkan segera. Dia yang melakukannya tidak akan lagi menjadi jenderal dewa atau budak, dan sebaliknya akan menjadi permaisuri salah satu dari 10 Dewi Bunga, atau salah satu dari sekte senior. Bagaimanapun,
Itu akan menjadi kemajuan yang signifikan bagi Anda. Kasim Sunflower menjentikkan lengan bajunya, dan sesuatu seperti musik melayang keluar, mengendap di kepala semua orang yang hadir dalam bentuk lingkaran cahaya yang membuat mereka merasa dibatasi dan terus-menerus diawasi. Ini adalah keterampilan Dewa Purba, pikir Yang Qi. Halo pembatasan. Arya surgawi abadi Yang Qi dapat memberikan berkah keterampilan Dewa Purba. Namun, keterampilan Dewa Kasim ini jelas merupakan sesuatu yang dia temukan, dan tidak mendekati kemampuan Yang Qi. Kamu sekarang dapat memasuki portal teleportasi dan pergi ke gurun yang indah untuk memulai pencarianmu. Setelah Anda menemukan objek pencarian Anda, gunakan halo pembatasan untuk menguncinya. Mengerti Anda juga harus menyadari bahwa ada banyak harta karun di kedalaman gurun yang indah. Jika Anda menemukannya, Anda benar-benar tidak boleh mengambilnya untuk Anda sendiri. Anda harus menyerahkan mereka. Siapapun yang melanggar ketentuan ini akan dieksekusi tanpa gagal. Sambil mencambuk, para Kasim lainnya berteriak, apakah kalian semua mendengar itu? Jawab sekarang, kecuali kamu ingin mati. Tak satu pun dari Jenderal Dewa berani bertindak menantang, dan dengan cepat menyuarakan penegasan mereka. Pada saat itu, portal teleportasi diaktifkan, dan mereka mengerumuninya. Butuh sekitar 2 jam bagi semua orang untuk melewati portal, di mana Kasim Tian menoleh ke Kasim Bunga Matahari dan membungkuk secara resmi. Bunga Matahari Kasim yang terhormat, gurun yang indah adalah tempat yang sangat berbahaya. Saya tidak akan terkejut jika semua orang yang kami kirim ke sana akhirnya terbunuh. Saya ragu mereka akan benar-benar menemukan lokasi kemahadewaan. Kasim Sunflower dengan acuh melambaikan tangannya. Sulit untuk mengatakannya. Gurun yang indah adalah tempat yang aneh di mana tingkat basis kultivasi seseorang tidak selalu penting. Ini lebih tentang takdir dan takdir. Mereka yang memiliki nasib yang tepat, bahkan jika mereka memiliki basis kultivasi yang rendah, akan diberikan kesempatan yang tepat. Mereka yang tidak memiliki nasib yang tepat, bahkan jika mereka memiliki basis kultivasi yang spektakuler, mungkin akan terjebak dan mati. Itu sebabnya kami membuang semua umpan meriam ini terlebih dahulu. Siapa tahu kita bisa mendapatkan keuntungan sebagai hasilnya. Dengarkan baik-baik, kekuatan bukanlah hal terpenting di dunia, kadang bisa merugikan. Hanya mereka yang memiliki nasib yang tepat yang benar-benar dapat menjadi yang teratas. Kasim lain bertanya, lalu bagaimana jika salah satu budak terkutuk itu benar-benar memiliki nasib yang baik, tetapi kemudian lepas dari kendali kita? Kasim Bunga Matahari mendengus dingin. Aku sudah menempatkan lingkaran larangan pada mereka semua, memberi mereka pilihan selain mengikuti perintah. Selain itu, semuanya memiliki mutiara energi transformasi segudang di dalamnya juga. Jika mereka meninggalkan Istana Joy Flower, mereka akan kehilangan akses ke Myriad Flowers True Energy, di mana meridian mereka akan meledak dan jiwa mereka akan mati. Baiklah, kalian semua memiliki tugas masing-masing. Buka posting Anda dan laporkan kepada saya segera setelah Anda mendapatkan pembaruan. Permaisuri saat ini masih berada di zona bahaya itu mencoba untuk mendapatkan keilahian. Jika dia berhasil, dia pasti akan memiliki harapan untuk mencapai tahta tanpa kematian. Dan begitu itu terjadi, kita semua memiliki kesempatan untuk masuk ke dunia dewa. Memahami, tetap semangat. Kalian semua Kasim rendahan, tetapi jika kalian membuktikan nilai kalian, Istana Joy Flower tidak akan pernah meninggalkan kalian. Yang Qi dan rekan-rekannya memasuki portal teleportasi dan dibawa melalui ruang waktu ke lokasi yang jauh di dalam Great Necropolis, sebuah jalur seluas dan seluas yang lain, kecuali diisi dengan pasir tak berujung. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak alam kehidupan yang memenuhi pasir itu, atau apa yang dikandungnya. Mereka yang memasuki gurun dengan ketakutan melihat sekeliling. Bagaimanapun, hal pertama yang memenuhi indera mereka adalah badai ganas dan tangisan hantu dan ratapan para dewa. Aura keganasan, kematian, keputusasaan, teror, dan mati lemas segera membebani mereka semua, memberi mereka dorongan untuk segera melarikan diri. Tentu saja, tidak ada yang melarikan diri. Sebagian besar orang yang hadir adalah veteran dari banyak misi, dan tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan begitu mereka mencapai tujuan. Jika mereka mencoba melarikan diri, mereka akan kehilangan kesempatan hidup. Ayo pergi, ini adalah gurun yang indah. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri. Tidak ada yang pernah berhasil dalam hal itu. Selain itu, Anda tidak pernah tahu nasib baik apa yang mungkin kita temui di padang pasir. Jika kita mendapatkan takdir yang tepat, kita dapat mengubahnya menjadi hadiah, dan bahkan mungkin mendapatkan bantuan dari atasan. Jika kita bisa menjadi permaisuri, kita akan memiliki kehidupan dengan berkah tanpa akhir, termasuk seni energi yang luar biasa.
Yang terbaik dari semuanya, kita tidak perlu menjadi Kasim terkutuk. Betul sekali. Setelah Anda berada di Istana Joy Flower, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun, Anda bisa naik pangkat. Ayo kita keluar. Anda tahu, saya dulu adalah orang penting di jalan kuno menuju dewa, dan saya telah berada di Great Necropolis selama ratusan ribu tahun. Saya pernah mendengar tentang gurun indah ini sebelumnya. Ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi keuntungannya adalah bahwa kekuatan tidak penting di sini, hanya takdir dan nasib. Itu saja yang Anda butuhkan untuk mendapatkan nasib baik yang ada di sini. Tepat. Bahkan orang kuat yang tidak memiliki takdir yang tepat tidak akan bisa berjongkok di sini di gurun yang indah. Sebagian besar jenderal dewa berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, meskipun beberapa membentuk tim yang terdiri dari lusinan. Meneriakkan teriakan perang, mereka menyebar ke kedalaman gurun yang indah. Beberapa tim menghilang begitu saja, sementara yang lain menjerit kesengsaraan karena mereka tampaknya terbunuh. Sayangnya, gurun itu begitu luas dan tertutup pasir sehingga bahkan mata Yangki tidak bisa menembusnya sepenuhnya. Saudaraku, ayo masuk. Pastikan untuk tetap bersatu. Perbaiki aura satu sama lain dan pastikan untuk tidak berpisah. Mengerti? Kata Yangki, mengirimkan aliran energi yang terhubung dengan 5 hegemoni kerajaan surgawi. Kemudian, mereka terbang ke padang pasir. Hampir seketika, mereka diserang oleh angin kencang, menyebabkan masalah bagi 5 hegemoni. Angin dan pasir yang saleh ini hampir tidak mungkin untuk dipertahankan secara pribadi. Sebagai tanggapan, 5 hegemon melolong, menyebabkan mutiara dewa muncul di atas mereka yang mengirimkan perisai cahaya yang berkilauan. Hampir seketika, pasir dan angin terhalang, dan mereka jatuh ke tanah dan melihat sekeliling untuk mendapatkan bantalan. Mereka berada di tengah gurun, dengan matahari yang membakar di atas kepala yang begitu panas sehingga seolah-olah akan membakar mereka sampai mati di tempat mereka berdiri. Faktanya, mereka sudah mengepul sebagai hasilnya. Yangki mengirimkan beberapa kehendak ilahi, tetapi tidak bisa mencapai matahari atau menghalangi panasnya. Itu pasti aneh. Basis kultivasinya begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikan seluruh alam semesta, dan bahkan formasi dewa yang tak terhitung jumlahnya di gudang harta karun, namun dia sekarang mengalami masalah dengan gurun kecil. Yang mengatakan, dia tidak khawatir. Dia selalu memiliki Myriad Worlds Monarch Chart untuk diandalkan jika perlu. Sambil berjongkok, dia mengambil segenggam pasir, dan ketika pasir itu mengalir melalui jari-jarinya, dia bisa tahu bahwa itu pasti bukan pasir biasa. Itu lebih padat dari pasir biasa dan berisi simbol magis kecil yang diisi dengan kekuatan besar di setiap butir. Embusan angin berpasir yang tiba-tiba mengaburkan matahari di atas kepala, tetapi tidak mengurangi panas yang luar biasa. Dentang, mendering. Di dalam jeritan angin, mereka tiba-tiba mendengar suara yang menyerupai pedang yang mengenai energi pertahanan Empyrean, seolah-olah sekelompok kaisar agung di dekatnya terlibat dalam pertempuran. Yangki mencoba terbang tinggi ke udara, tetapi ada gaya gravitasi kuat yang membuatnya mustahil. Dia juga melepaskan serangan tinju untuk mencoba menembus ruang, tetapi semua itu menyebabkan beberapa riak menyebar di udara. Tempat ini benar-benar zona bahaya, pikirnya. Saya bahkan tidak bisa menembus ruang di sini, dan tampaknya menekan basis kultivasi saya. Saya merasa seperti manusia fana di gurun nyata di dunia fana. Aku hampir bisa merasakan kematian melayang di atas kita. Itu cukup mengejutkan. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa gurun indah akan begitu menakutkan dan aneh. Saudaraku, salah satu dari 5 hegemon berkata, satu-satunya cara untuk menjelajahi gurun adalah dengan berjalan kaki. Kekuatan di sini sedemikian rupa sehingga energi sejati dan hukum magis kita ditekan dengan keras. Apakah Anda keberatan untuk memimpin kami akan mengikuti tepat di belakangmu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya akan melenggang ke depan sebagai umpan meriam? Yangki menjawab. Dia tersenyum malu-malu. Sayangnya, saya tidak mudah dimanipulasi. 5 hegemon bereaksi dengan kejutan terbuka. Namun, mereka dengan cepat pulih. Kemudian pemimpin mereka dengan kejam tersenyum dan berkata, bagus kamu tahu situasinya, nak, meskipun kamu seharusnya tidak mengatakan itu dengan keras. Itu hanya akan membuat segalanya lebih sulit bagimu. Tepat sekali, kata salah satu dari mereka. Kami adalah 5 hegemon kerajaan surgawi. Menurut Anda mengapa kami merekrut Anda alih-alih orang lain? Yang benar adalah bahwa kita tahu selama ini betapa sangat berbahayanya gurun indah itu. Kita juga tahu bahwa hanya orang-orang dengan takdir dan nasib yang tepat yang dapat mengubah kemalangan menjadi berkah di sini. Untungnya, kami mengembangkan seni energi kelas dewa yang disebut horoskopi putra surga,
yang memungkinkan kami menilai keberuntungan, takdir, dan nasib seseorang secara keseluruhan. Dari saat Anda memasuki penjara, kami dapat melihat bahwa Anda memiliki nasib yang sangat besar, dan karena itu dapat berguna dengan baik. Dan bagaimana tepatnya kamu berencana untuk menggunakan, aku Yangki berkata sambil tersenyum. Itu tergantung pada seberapa pintar Anda. Jika Anda mengikuti perintah kami dan membawa kami ke tujuan kami, maka kami bersedia untuk membiarkan Anda berbagi beberapa kemuliaan dengan kami. Namun, jika Anda pergi sendiri, Anda pasti akan mati. Kami sudah memiliki pemahaman umum tentang seberapa kuat Anda, dan Anda bahkan hampir tidak cocok untuk kami. Selanjutnya, selama beberapa hari terakhir penyembuhan, kami benar-benar memasukkan benih energi sejati ke dalam diri Anda, yang menempatkan hidup Anda langsung di tangan kami. Oh, maksudmu 5 biji ini, kata Yangki. Dia mengulurkan tangannya untuk mengungkapkan 5 biji berkilau yang berkedut dan bergetar seolah-olah mereka akan terbang kapan saja. Sayangnya bagi mereka, hukum magis dari gurun di sekitarnya membuat hal itu mustahil. Anda, 5 hegemon kerajaan surgawi semuanya benar-benar terkejut. Wajah berkedip-kedip karena marah, pemimpin itu tiba-tiba menerjang ke depan dan mencoba menyerang Yangki dengan tinjunya. Survei hegemon. Di luar gurun ini, serangan tinju seperti ini akan sangat menghancurkan. Namun, di dalam gurun, itu hampir seperti gerakan seni bela diri biasa. Semua orang di padang pasir tertahan dan hanya bisa mengeluarkan segelintir potensi penuh mereka. 4 hegemon lainnya dengan cepat menyebar untuk mengelilingi Yangki, lalu melepaskan serangan paling dahsyat yang bisa mereka pikirkan. 5 hegemoni bersatu. Hegemoni memerintah benar. Hegemoni menghancurkan ruang. Hegemoni menemukan dinasti. Benar-benar tidak terpengaruh, Yangki hanya bergumam, ganggu. Gelombang suara yang dahsyat diluncurkan, menyebabkan transformasi dramatis memenuhi gurun ke segala arah. Air mengalir, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, dan gunung-gunung menjulang. Hukum magis mengalir keluar dari Yangki, menyebabkan gemuruh-gemuruh saat mereka menabrak hukum magis padang pasir. Basis kultivasi Yangki sudah begitu kuat sehingga dia bisa bertahan untuk waktu yang singkat dalam konflik dengan dewa. Meskipun dia masih berada di Stair of Valor, yang merupakan tangga pertama di The Atlas Heavenly Stairway, dia sengaja menahan dirinya di sana. Kemudian, setelah dia tidak dapat membangun kekuatan lagi sama sekali, dia akan mencoba untuk naik ke level yang lebih tinggi. Mengingat dia berada di level destabilisasi, begitu dia mulai mendorong basis kultivasinya lebih tinggi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi bukanlah segalanya. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang rendah, seseorang dapat memiliki kekuatan tingkat tinggi, kecakapan bertarung yang luar biasa, dan konvergensi kemauan yang kuat. Bam, 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 bam. 5 hegemon dikirim tersandung kembali. Sementara itu, lingkungan Yangki terus berubah, memberinya perintah utama atas hidup dan mati. Mata 5 hegemon hampir keluar dari tengkorak mereka. Kamu bisa melepaskan hukum magis di dalam gurun yang indah. Anda dapat mengubah lingkungan di sini, ya Mahadewa. Dengan basis kultivasi seperti itu, mengapa kamu menjadi jenderal dewa di Istana Joyflower? Kamu telah menyembunyikan levelmu yang sebenarnya. Kami benar-benar kacau. Kami jelas lebih rendah dari Anda. Tolong, lepaskan kami, dan kami akan menjadi umpan meriam untukmu. Yangki mendengus dingin. Hal terakhir yang saya inginkan adalah Anda memiliki kehendak bebas. Beri aku imanmu. Semua itu. Jadilah orang percayaku, dan aku akan mengampunimu. Apa Anda menginginkan iman kami? Wajah hegemon jatuh. Mereka tahu implikasi dari memberikan iman mereka, dan lebih baik mati daripada menyerahkan jiwa mereka. Kamu pikir menolak tawaranku akan menimbulkan masalah bagiku? Tonton dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh seni energi nyata. Dia merentangkan jari-jarinya, menyebabkan 5 aliran energi menyembur keluar dan mengalir ke dalam 5 dari mereka, menembus sampai ke lautan kesadaran mereka. Saat cahaya suci memenuhi mereka, itu memaksa mereka untuk memberikan kepercayaan mereka kepada Yangki. Yangki dengan paksa mengambil kepercayaan lawan-lawannya, hasil dari kehendaknya yang agung. Setelah menaklukkan iblis pengetahuan di lautan kesadarannya, dia perlahan-lahan mengembangkan kehendak sejati dari seorang Raja Dewa. Tidak butuh waktu lama untuk sepenuhnya menaklukkan 5 hegemoni, membuat mereka percaya setia yang bersujud di depannya. Oh Tuan yang perkasa, Mahadewa yang agung dan maha kuasa, perintah apa yang Anda miliki untuk kami? Kami adalah pelayan Anda yang paling setia, Tuan, dan akan memenuhi keinginan Anda dengan sangat hormat. Kamu akan masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart untuk bergabung dengan pasukan Kaisar Agungku. Sesampai di sana, kirimkan kekuatan iman Anda ke klon pembunuh abadi saya.
Dia melambaikan lengan bajunya dan jubah pertempuran Legiun Dewa mengirimkan aliran energi yang melilit 5 hegemon, yang kemudian menghilang. Pasukan Kaisar Agung di Myriad Worlds Monarch Chart sekarang berjumlah total 50, termasuk Chipper Raid Heaven. Iman gabungan dari 50 orang seperti itu menakutkan, terutama mengingat mereka semua adalah orang-orang dengan indeks kekuatan dalam lusinan. Satu-satunya downside adalah bahwa takdir mereka agak lebih lemah dari iman mereka. Takdir dan iman itu berbeda. Iman adalah konvergensi murni unsur-unsur psikis, kepenuhan hati, dan ekspresi keilahian yang baru lahir. Itu semua tentang individu. Adapun takdir, itu tentang koneksi seseorang ke dao surga. Semakin kuat seseorang, semakin besar keyakinan yang bisa mereka berikan. Tapi takdir tidak selalu terhubung dengan kekuatan. Bahkan orang lemah tanpa seni bela diri sama sekali masih bisa memberikan takdir yang sangat besar. Dan ada beberapa ahli top yang merupakan hegemoni yang sempurna, tetapi memiliki takdir yang lemah dan pada akhirnya akan binasa begitu saja. Itu adalah variabel yang sangat kritis. Sebagai pemimpin Liga Pertahanan Dao, Yang Qi telah mampu mengambil kekayaan universal langit dan bumi, yang merupakan kombinasi dari takdir individu yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, dia telah meninggalkan Liga Pertahanan Dao, meskipun tidak terlalu rela. Akhirnya, dia berharap untuk mengambilnya kembali. Namun, untuk saat ini, budidaya klon pembunuh abadinya akan sangat diuntungkan dari masuknya 5 ahli yang kuat ini, dan pada kenyataannya, itu adalah satu-satunya cara dia dapat terus mencapai kemajuan. Jika Istana Joyflower dapat memaksa pasukan ahli untuk bekerja untuk mereka, maka Yang Qi dapat melakukan hal yang sama untuk membantu klon pembunuh abadinya. Pasukan Kaisar Agung akan memiliki takdir yang sangat besar setelah semua, takdir di jalan kuno menuju dewa jauh lebih unggul daripada dari dunia fana. Aku mungkin harus meninggalkan Liga Pertahanan Dao di dunia fana, tapi setidaknya aku mulai mengumpulkan kepercayaan dari jalan kuno ke dewa dan Necropolis besar. Tentu saja, di jalan kuno menuju dewa, tidak ada dao surga, melainkan dao para dewa. Dan bukannya takdir biasa, apa yang tersedia dari sana adalah takdir Mahadewa. Yang Qi telah membubarkan lingkaran batasan yang telah ditempelkan oleh 5 hegemon. Area surgawi abadi miliknya dengan mudah menghancurkan mereka. Di luar, Kasim Sunflower hanya akan berasumsi bahwa mereka berlima telah terbunuh. Mengingat bahwa mereka hanyalah tahanan Jenderal Dewa, tidak ada yang akan berpikir 2 kali tentang kehilangan mereka. Pada titik ini, Yang Qi dengan cepat mengubah penampilan fisiknya untuk membuat dirinya tidak dapat dikenali. Kemudian, dia mulai menjelajah lebih jauh ke padang pasir, secara bersamaan bekerja untuk mengasimilasi iblis pengetahuan di lautan kesadarannya. Medan energi yang mengelilinginya terus meluas, berubah dari beberapa puluh meter menjadi beberapa ratus, lalu beberapa ribu. Jelas, hukum dan kehendak magisnya sendiri mampu menaklukkan hukum magis gurun indah dan menciptakan tanah murni di sekelilingnya yang sesuai dengan Legiun Dewa. Gemuruh. Pada titik tertentu, dia telah mengalahkan semua iblis pengetahuan, dan lautan kesadarannya menjadi masa cahaya dan cahaya, benar-benar bersih dari apapun selain kehendak agungnya sendiri. Sekarang setelah prosesnya selesai, pemikirannya terasa lebih jernih dari sebelumnya dan dia bahkan bisa merasakan samar-samar struktur keseluruhan gurun yang indah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah sarang cacing pasir, hampir seperti semacam labirin. Itu terhubung dengan kekuatan Great Necropolis, menyebabkan labirin terus berubah dan membuatnya hampir mustahil untuk menemukan pusatnya. Konon, Yang Qi dapat merasakan bahwa ada beberapa konvergensi kekuatan luar biasa di tengah sarang, konglomerasi tingkat tinggi dari kesalehan murni. Apakah itu keilahian yang kita telah dikirim, pikir Yang Qi. Dia akan terus maju ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Dia dengan cepat mengekang medan energi, menyelinap ke Myriad Worlds Monarch Chart, dan terus memantau situasi di padang pasir. Gemuruh. Tepat pada saat itu, energi yang sangat besar muncul, berkobar dengan cahaya ganas yang melelehkan pasir di dekatnya dari intensitasnya. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya turun. Yang mengejutkan, orang-orang ini mampu terbang di dalam gurun yang indah. Mereka bisa melanggar hukum magis para dewa, dan tampak benar-benar tidak terkendali. Jelas, basis kultivasi mereka jauh melampaui Yang Qi. Siapakah orang-orang ini? Yang Qi cukup yakin bahwa siapapun pendatang baru ini, mereka tidak dikirim oleh Kasim Sunflower. Dan dia bahkan tidak perlu menggunakan sistem penilaian kekuatan untuk sampai pada kesimpulan bahwa indeks mereka lebih dari 1000. Ada 5 dari mereka, semua pria muda yang sangat tampan. Faktanya, pemimpin mereka sangat tampan sehingga dia menentang deskripsi. Dia memegang kipas lipat, dan kecantikannya yang halus akan membuat siapapun di hadapannya malu.
Yang Ki bahkan tidak bisa membandingkan kecantikannya. Apa itu barusan, kata pemuda cantik itu. Suaranya lembut dan lembut itu tidak feminin, tetapi lebih menarik secara magnetis. Aku baru saja merasakan aura yang sangat kuat melawan hukum magis gurun yang indah. Kemudian menghilang. Tapi bagaimana caranya? Mungkinkah sekte kuat lainnya mengirim para ahli ke sini juga, berharap untuk menyelidiki rahasianya dan menemukan keilahian itu? Ini adalah wilayah Istana Joyflower, dan siapapun yang berani mengganggu harus mati tanpa keraguan. Tidak mungkin ahli top dari organisasi lain bisa berada di sini, kata salah satu pemuda cantik lainnya. Mungkin itu adalah entitas asli gurun. Kakak sulung Zilin, Istana Joyflower kami mengirim banyak jenderal dewa untuk menjelajahi tempat ini. Setidaknya harus ada beberapa dengan takdir yang tepat untuk mengungkap rahasia gurun. Kemahadewaan katedral yang indah pasti akan ditemukan pada akhirnya, bukan begitu? Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bertindak cepat dan mengalahkan mereka. 1. Itu benar, kakak sulung Zilin, kata pemuda lainnya. Kamu sendiri adalah permaisuri dari permaisuri, sedangkan kita semua hanyalah permaisuri bagi para penatua. Dalam hal seni energi dan posisi, Anda melampaui kami ribuan kali. Meskipun, saya mendengar desas-desus bahwa permaisuri baru-baru ini memperoleh permaisuri baru yang sangat dia sayangi. Dia menjaganya di sisinya siang dan malam. Jika Anda tidak menemukan keilahian itu, Anda mungkin kehilangan bantuannya, maka kita semua akan berada dalam masa-masa sulit. Iya, siapa yang mengira bahwa permaisuri benar-benar akan menyukai beberapa pang dari peradaban Dao abadi basis kultivasinya sangat rendah sehingga dia mungkin juga seekor semut. Kita hanya perlu memikirkan cara yang baik untuk menyingkirkan bocah itu. Cukup, kata Zilin. Tenang, kalian semua. Membunuh Liv Dao Denir bukanlah pilihan. Untuk satu hal, dia terus mengawasinya. Kedua, bahkan jika kita entah bagaimana menyembunyikan masalah ini darinya, dia pasti masih akan menemukan kebenarannya, pada akhirnya, dan kemudian kita akan berada dalam masalah besar. Dia telah melihat banyak perebutan kekuasaan di dalam harem, dan tidak bodoh. Jangan lupa bahwa ada ratusan ribu selir, dengan hanya beberapa favorit teratas. Saya yang terdepan di antara mereka, dan ada alasan bagus untuk itu. Anda tahu, tujuan utama saya adalah bekerja keras dan mencapai semua yang saya bisa untuk permaisuri. Dan dia mengerti itu. Jika saya menghabiskan waktu saya untuk bersaing dengan selir lain, saya pasti akan kehilangan dukungan pada akhirnya. Satu-satunya alasan permaisuri menyayangi daun Dao Denir adalah karena dia memiliki konstitusi yang unik. Percaya atau tidak, dia is an eternal fortunate one, artinya ia memiliki kombinasi dua konstitusi yang kuat dan unik. Permaisuri ingin melihat seberapa jauh dia bisa berkembang, dan menentukan apakah dia bisa menyerap darahnya ke dalam darahnya sendiri atau tidak. Ingat, pembunuh abadi Raja kuno juga adalah orang yang beruntung. Bagus, kami akan mengikuti jejakmu, kakak sulung. Bagaimanapun, sepertinya tidak ada yang membantu di sini. Kita perlu menemukan katedral yang indah, mengambil keilahian itu, dan mengembalikannya kepada permaisuri. Kemudian dia akan mampu mengalahkan organisasi kuat lainnya seperti Sekte Pedang Ciper Iblis, Basilika Gamma, dan Basilika Liar Leluhur. Jika kita dapat membantunya mencapai tujuannya, maka kita semua pasti akan menjadi selir yang disukai. Ayo pergi. Zilin menggelengkan kepalanya dan terbang ke udara, menjadi seberkas cahaya yang melesat lebih jauh ke kedalaman gurun yang indah. Yang Ki telah mengetahui rahasia seluruh percakapan mereka dan pada awalnya terlalu terkejut untuk bereaksi. Perkembangan ini hampir sepenuhnya tidak dapat dipercaya. Liv Dao Denir adalah permaisuri dari Istana Joyflower. Yang Ki sudah tahu bahwa permaisuri Dewi Bunga benar-benar sombong dan kaku. Seberapa burukkah permaisuri-permaisuri? Liv Dao Denir jelas mengalami pembalikan besar dalam keberuntungan. Yang Ki hampir tertawa. Istana Joyflower adalah kerajaan yang dijalankan oleh wanita, dan permaisurinya seperti seorang kaisar dari dunia fana. Di dunia fana, harem biasanya diisi dengan wanita cantik yang dengan kejam bersaing untuk mendapatkan hati kaisar. Di sini, para selir laki-laki bersaing untuk mendapatkan bantuan permaisuri. Namun lagi-lagi pepatah dalam Chiliocosm of Words, tidak ada kekurangan hal-hal aneh yang terbukti benar. Pada awalnya, Yang Ki menggigil memikirkan gerombolan pria cantik di istana, semuanya bersekongkol dan bertarung satu sama lain. Tapi kemudian dia tersenyum. Zilin itu adalah seorang pria yang sangat cantik, kata Flower Milklood, dan dia adalah permaisuri yang paling disukai. Bahkan, dia mungkin juga menjadi suami resminya. Ada 3 selir favorit lainnya yang sama tampannya dengannya, tetapi dia tidak bersaing dengan mereka. Dia hanya fokus bekerja keras untuk permaisuri,
Itulah sebabnya dia sangat mempercayainya. Dia jelas merupakan tokoh top di Istana Joyflower, seseorang yang pernah saya dengar tetapi tidak pernah melihatnya secara pribadi. Bahkan, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya secara langsung. Saya harus mengatakan, dia sama tampannya seperti yang dikatakan orang-orang. Dari cara matanya berkilau, jelas dia agak kepincut. 1. Zilin ini adalah nama yang relatif umum. Zi dapat berarti banyak hal, dan Lin berarti curah hujan. Kedengarannya agak feminin. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?